Oi Wak, iya pula. Apa cerita? Gimana kabar kalian hari ini? Sehat lah ya? Yakin aku sehat. Wak, jadi gini, hari ini aku ada sedikit cerita mengenai satu orang tokoh. Boleh dibilang ini tokoh yang luar biasa ceritanya. Cerita di balik ini dari perjalanan hidupnya sampai ke akhir perjalanan hidupnya. Oke Wak, nggak perlu lama-lama, kita lanjut aja. Gas Wak, masuk barang kapal. Wak, sedikit aku kasih ulasan. Nama tokoh kita satu ini adalah Waluyo. Lahir di tahun 1929 dari orang tua yang bernama Wonomejo sama Kastun. Kalau boleh dibilang nama kerennya orang tuanya itu dulu Mbok Cilik, nama mamanya ya. Nah, pekerjaan orang tuanya ini adalah seorang petani, Wak. Jadi di usia 5 tahun Waluyo ini udah jadi yatim, Wak. Bapaknya udah meninggal. Waluyo pindah ke Blitar, daerah Jatituri bersama ibu dan kakak tirinya. Jadi kalau ditanya, Wak, sama Waluyo kecil masa itu, kamu lahir di mana? Dia lebih cenderung bilang lahirnya di Blitar karena dia dari usia 5 tahun sudah di Blitar. Siapa sebenarnya Waluyo ini, Wak? Waluyo itu adalah Husni Kasdut. Mungkin bagi kalian sudah paham dan familiar dengan nama Husni Kasdut. Dan ada juga pasti yang belum ngerti ya, yang belum familiar dengan nama ini. Tapi terus terang aku bilang, Wak, aku suka dengan nama ini. Suka dengan penyebutan nama Husni Kasdut ini. Jadi seorang sosok yang misterius kalau aku bilang. Husni Kasdut, apa artinya Husni Kasdut? Bagiku itu nggak bisa mengidentifikasikan siapapun. Kata Husni Kasdut ini nggak ada. Hanya kata yang melekat udah. Bagi sosok itu ya udah itulah dia Husni Kasdut. Kita lihat perjalanan hidupnya, Wak. Jadi ceritanya gini, Wak. Dimulai dari tahun 1942 itu Jepang masuk ke Indonesia, mengusir Belanda. Tahulah kita waktu zaman-zaman perang Jepang masuk, Belanda keluar ya kan. Nah di situ Husni Kasdut ini bergabung dengan tentara Jepang, Wak, namanya Heiho. Tentara Jepang bernama Heiho itu adalah tentara pembantu Jepang ya. Misalkan aku bergabung dengan tentara, karena waktu itu TNI belum ada, Wak. Jadi mau nggak mau aku ikut bergabung dengan tentara Jepang dulu. Bukan berarti aku ikut menjajah negaraku, bukan ya. Kalian kutip itu, jangan identifikasikan ke situ ya. Karena TNI itu waktu itu belum ada, pergerakan belum terjadi. Tentara pembantu Jepang ini lebih banyak bertugas di daerah-daerah front Pasifik sebenarnya, Wak. Nah berkebetulan si Husni Kasdut ini ditempatkan di batalion Matsumura namanya, di daerah Malang. Jadi Husni ini nggak ke luar negeri, ke daerah-daerah Pasifik. Jadi nggak ditempatkan di sana lah dia. Nah masa pelatihan itu, Wak, pelatihan di Jepang lah. Tahu sendiri kalian kayak mana Jepang itu mendidik militer-militernya, kerasnya bagaimana. Disitulah dididik dia, dididik cara berperang, dididik cara memegang senjata, dididik cara bertindak tegasnya bagaimana. Sampai pada masa terakhir dia ikut bergabung di Heiho ini dengan jabatan sebagai Jokotei. Jadi ada pangkatnya itu Jokotei. Mungkin sekarang apa ya aku nggak ngerti. Pokoknya istilahnya zaman itu Jokotei ya, Wak ya. Tepat di tahun 1945, Wak, saat proklamasi Husni bergabung ke BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, itulah awal mulanya TNI, Wak. Badan Keamanan Rakyat itu awal mulanya berdirinya TNI. Nah, di BKR ini Husni banyak terlibat dengan aksi-aksi yang luar biasa kalau menurutku. Ya, salah satunya contohnya misalkan pelucutan senjata tentara Jepang. Jadi misalkan ada tentara Jepang, dia ngelawan, diambilnya senjatanya. Terus terlibat penyerbuan gudang senjata. Misalkan dia ada target gudang senjata Jepang di mana, dia serang, diambil senjatanya. Dan juga aset-aset vital lainnya, Wak. Misalkan gedung pemerintahan lah, gedung pemerintahan tuh direbut sama Husni nanti. Pokoknya dialah yang berjuang di garis depan. Berarti intinya dia ini pejuang garis depan, Wak. Nah dengan keberaniannya itu akhirnya disebutlah dengan teman-teman seperjuangannya itu dia dengan sebutan Bung Husni. Nah sampai sini kalian paham ya siapa Husni Kasdut, latar belakangnya sampai dia awal mula lahirnya ya. Simak lagi nih, masih panjang ceritanya soalnya. Nah, Wak, akhir Oktober 1945 itu Surabaya bergolak, Wak. Ya karena waktu itu Inggris dengan diboncengi Nika dan juga tentara Belanda mau coba masuk lagi nih ke Indonesia, mau coba masuk lagi menjajah Indonesia lewat jalur Surabaya, ya kan? Nah, sebulan sebelumnya Inggris ini udah masuk sebulan sebelumnya di Surabaya itu udah masuk lewat jalur Semarang dan berhasil. Dengarlah berita itu
Jadi jiwa nasionalisnya Husni ini mendidih gitu. Penjajah coba-coba masuk lagi nih ya gitu, kata dia lah kurang lebihnya. Jadi karena keadaan saat itu dia pikir udah mulai dijajah lagi nih negaraku. Ya udahlah, ikutlah dia berperang. Cuman bekal senjata, Wak. Senjata jenis Thompson, hasilnya juga dari rampasan perang dan juga sebiji granat, Wak. Cuman modal itu. Berangkat Kusni Kasdut ini dengan 100 pejuang-pejuang lain dari daerah Jawa Timur, Wak, lewat jalur kereta dari Surabaya. Naik kereta orang ini. Cuman modal senjata Thompson dan sebutir granat, ya kan? 3 minggu lamanya, Wak, Kusni bertempur mati-matian. 3 minggu, Wak, bertempur dari ketemu yang ini, ketemu itu perang, 3 minggu lamanya. Kalian bayangin coba, kalau kita dari zaman itu entah apa mungkin yang udah kita lakukan. Ya nggak ngerti lah aku. Berat kali memang waktu itu, ya kan, Wak. Dah, dari Surabaya dia lanjut gerilya, Wak. Lawan penjajah, masuk hutan keluar hutan, lawan Belanda tuh ceritanya kan udah balik lagi, ya kan. Nah, waktu agresi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, agresi militer pertama, Kusni gerilya dari daerah Kepanjen Malang dan bertahan menghadapi serbuan Belanda, Wak. Jadi maksudnya dengan modal gerilya dan keberaniannya ini dia bertahan melawan Belanda, Wak. Lihat itu perjuangan yang dia lakukan semasa itu gitu. Bertempur bukan melawan siapa-siapa, bertempur betul-betul melawan penjajah, Wak. Bagi aku itu suatu hal yang luar biasa. Dan kalau kupikir ini wajib dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional. Ya kalau dari perjuangan ini ya. Nah, kita lanjut, nanti kita nilai sama-sama. Oke, Wak, minum dulu aku ya. Capek, Wak. Kopi, Wak. Kopi apa nih? Enak kali, Wak. Oke, Wak, kita lanjut. Pertengahan tahun 1948 sampai 1949, Kusni Kasdut ini sempat ke Jogja, Wak. Waktu itu ibu kota negara kita itu ialah Yogyakarta, belum Jakarta. Jakarta dipindahin ke Yogyakarta, ya kan. Tujuannya biar dia bisa gabung dengan barisan bambu runcing. Tujuan dia mau ke Jogja itu karena tadinya kan dia masih di BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. Pergi dia ke Yogyakarta, niatnya mau bergabung ke pasukan bambu runcing, Wak. Yang waktu itu mau dikirim ke Bandung. Pasukan bambu runcing ini mau dikirim ke Bandung, Jawa Barat, tapi gagal, Wak. Dia nggak bisa bergabung di barisan bambu runcing karena barisan bambu runcing ini keburu dibubarin, ya. Jadi nggak sempat terbentuk sebenarnya. Cuman wacananya pasukan mulai datang, orang berminat, tapi ternyata nggak jadi. Wah, di pertengahan tahun 1948 sampai 1949, Kusni Kasdut sempat pergi ke Jogja, Wak. Merantau dia ke Jogja, niatnya mau bergabung ke tentara bambu runcing. Berharapnya yaitu biar bisa dia masuk tentara gitu aja, cuman simple aja. Masuk ke satu instansi udah gitu. Ada kerjaan, ada kegiatan gitu ya kan, namanya anak umur segitu kan. Waktu itu dia umurnya 23 tahunan lah. Ya, Wak. Yang tadinya tentara bambu runcing ini mau ditugaskan ke Bandung, Wak. Tapi ternyata bambu runcing ini nggak sempat didirikan. Jadi hanya ada rencana, keburu dibuka pendaftarannya, kira banyak gelombang pendaftaran, termasuk Kusni Kasdut tadi di dalamnya. Pergi ke Jogja, ternyata nggak jadi nih tentara bambu runcing didirikan, ya kan? Ya udahlah, akhirnya dia pikir-pikir cari yang lain. Terus, Wak, di bambu runcing kan udah nggak ada nih. Pergi dia nyari lagi yang lain. Dicarinya, akhirnya ketemu namanya Tentara Laskar Brigade Teratai, Wak. Di Laskar Brigade Teratai ini dia digembleng dan disinilah terbentuk karakter. Nah, as info ya buat kalian aja nih, buat informasi penambah aja nih. Laskar Brigade Teratai ini, Wak, didirikan oleh Dr. Mustopo. Tahu kan kalian siapa Dr. Mustopo? Ya, tokoh kemerdekaan Indonesia lah waktu itu, salah satu tim penasehat Presiden Soekarno di masa itu ya. Kusni Kasdut di Brigade Teratai ini dapat jabatan sebagai staf pertempuran ekonomi di Departemen Ekonomi. Kok ada ya Departemen Ekonomi ya? Nah, ya udahlah, adalah pokoknya waktu itu staf pertempuran ekonomi, itu dia jabatannya Kusni Kasdut. Kerjanya ngapain? Kerjanya, Wak, ngejarah atau boleh dibilang ngerampok uang-uang atau emas-emas permata
saudagar-saudagar kaya untuk disumbangkan atau disalurkan ke pasukan. Jadi dijadikan dana perjuangan Jadi dijadikan dana perjuangan tuh hasil rampokan Kusni tadi. Nah, di Brigade Teratai ini profilnya nih orang-orang brigade ini, pasukan-pasukannya ini semuanya adalah perampok, begal, wanita tunasusila. Isinya tugasnya itu tadi ngerampok, ngejarah saudagar-saudagar, yang perempuan dijadikan spy, dijadikan mata-mata gitu. Jadi itulah instansi yang dibentuk sama Dr. Mustopo, namanya Brigade Teratai. Nah, biar kalian tahu juga, komandannya Kusni ini adalah seorang perempuan yang berpangkat letkol. Jadi nanti kita bahas tuh siapa namanya ya. Oke balik lagi nih di Magetan, di daerah Goranggaring, Laosan nama daerahnya ya kan Kusni ini merampok emas, permata, intan, berlian, uang orang-orang Tionghoa yang uangnya ini dipakai untuk dana revolusi, dana perjuangan tadi Jadi boleh dibilang dia penyumbang dana lah dengan kegiatan dia, tapi dilindungi dari organisasi Teratai tadi ya. Komando tadi ada orang di belakangnya. Oke ya, itu udah kita bahas masalah Husni. Nah, karena dia kerjanya begitu sebagai perampok gitu, ketangkap nih Husni, penjaralah oleh Belanda. Waktu itu Indonesia masih dalam pemerintahan Belanda ya Ditembak sama tentara karena dia sempat mencoba melarikan diri. Akhirnya ditembak nih kakinya sama tentara. Pertengahan 1949, sebelum gencatan senjata menuju ke KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dia bertempur terakhir kali sama Belanda di pertengahan 1949. Itulah waktu terakhir kali Husni Kasdut mengangkat senjata bertempur melawan penjajah. Ingat kalian tuh ya, 1949. Berarti kalian tahu kan siapa ini? Pejuang tokoh pejuang yang kita anggap dan kita lupakan sebenarnya ya. Begitu perang selesai keberuntungan juga belum berpihak sama Husni Kasdut Pemerintah kabinet Hatta membuat kebijakan politik namanya kebijakan politik reorganisasi dan rasionalisasi di badannya militer. Jadi militer itu direorganisasi dan dirasionalisasi nih isinya nih didaftarin. Nah, kebetulan pula ternyata Brigade Teratai ini nggak terdaftar. Jadinya Husni Kasdut nggak bisa lagi masuk jadi tentara karena brigade yang dibilang tadi pendirinya Dr. Mustopo tidak terdaftar Jadi pemerintah menganggap itu nggak ada. Dengan kebijakan baru kabinet Hatta, mereka yang tergabung dalam laskar ditata ulang ya kan laskar-laskar yang ada tuh, kecuali Brigade Teratai karena itu nggak terdaftar. Ya itu tadi, sayangnya Husni nggak bisa masuk lagi dalam TNI. Bayangkan semua cara udah dia lakukan, semua cara udah dia coba agar dia bisa tergabung dalam TNI, dalam institusi TNI mulai dari perang langsung, mulai dari berjuang melawan penjajah, sampai dia daftar. Akhirnya dia coba masuk dan mengaku seolah-olah dia itu pernah di pasukan TRIP namanya. Ya sejenis-jenis pasukan Teratai, tapi TRIP ini lebih terorganisir lebih terdaftar. Jadi legalitasnya ada dan terdaftar. Ternyata ditolak juga sama pemerintah waktu itu karena bagi pemerintah waktu itu nggak boleh ada tentara dalam keadaan cacat. Sementara Husni Kasdut waktu itu kan kalian tahu sendiri, kakinya habis ditembak sama Belanda, cacat dia. Nggak bisa diterima. Ya bayangin dia cacat, dia kakinya kayak gitu karena dia perang sama Belanda Bukan dia karena ulah dia sendiri, bukan. Dia perang sama Belanda, ketembak, berjuang, tapi di saat dia minta masuk dalam institusi TNI ditolak karena alasan dia cacat. Sakit ya kan, kayak mana itu. Akhirnya hatinya kecewa perjuangannya merasa sia-sia. Seharusnya luka di kaki bisa dijadikan bukti kalau dia itu pernah berjuang pernah membuktikan kalau dia itu cinta negaranya, pernah membela tanah airnya, pernah mengabdi untuk negara juga. Ditambah lagi negara yang setelah kemerdekaannya dia rebut mati-matian, dikuasai orang-orang yang nggak pernah sama sekali dia kenal. Kuasai sama orang-orang kaya, kuasai sama politikus. Ya pokoknya hatinya hancur lah. Sementara di jalanan dia lihat masyarakat kecil itu lapar, miskin. Itu udah jadi pemandangan di mana-mana lah Nah, alasan itulah yang membuat dia memutar haluan menjadi kriminal yang sampai sekarang menjadi legenda. Apa aja kriminal yang udah dia lakukan? Yuk kita bahas lagi, karena tokoh ini punya banyak cerita dalam hidupnya. Awal mulanya Husni Kasdut ini diajak teman seperjuangannya dulu waktu melawan Belanda itu merampok. Teman seperjuangannya itu bernama Subagio. Itu merampok pengusaha di daerah
Magelang ya. Kalau salah aku nanti dikoreksi ya. Mungkin wak-wak di sini ada yang tahu daerah aslinya. Setauku kayak gitu. Merampok dapat hasil 600.000 wak waktu itu. Kalian tahu sendirilah 600.000 waktu itu harganya bisa sampai 60 juta kali sekarang ya kan. Nah, merampok berhasil. Merampok lagi di pengusaha-pengusaha Tionghoa yang lain-lainnya. Dibagikannya hasil rampokan itu ke masyarakat. Wah, jadi Husni ini sebenarnya merampok bukan untuk kemewahan dia sebenarnya. Ya dia ngelihat di bawah itu udah susah, udah miskin, ya itu dibagi-bagikannya hasil rampokannya gitu. Ya jadi boleh dibilang keadaan lah yang membuat dia kayak gitu ya kan. Nah, itu di kejadian dia sama gerombolan Subagio ya, itu di daerah Jawa ya. Balik nih dia ke Jakarta, berangkat dia ke Jakarta, diajak sama temannya juga namanya Bir Ali. Bir Ali kenapa ada Bir Ali? Karena si Ali ini suka minum bir, makanya terkenalnya itu Bir Ali, Wak. Di daerah Cikini si Bir Ali ini tinggalnya. Nah, hal yang dia lakukan di situ di luar dari perampokan-perampokan kecil, ada satu perampokan hebat yang dia lakukan, Wak, yaitu merampok pengusaha keturunan Arab namanya Ali Barjenet. Tahun 1960, Wak. Jadi merampok pengusaha keturunan Arab yang bernama Ali Barjenet di tahun 1960 yang sampai mati ditembak Husni dari dalam mobil jeepnya, Wak. Jadi ditembak tuh si pengusaha dari mobil, pas kena mati. Nah, sejak saat itulah heboh cerita itu, yang dimana di masa itu kriminal dalam bentuk perampokan itu adalah suatu hal yang nggak pernah terjadi, Wak, masa itu. Karena apa? Karena masyarakat sendiri kriminalnya belum terlalu berani gitu. Ali Barjenet ini dirampok sore hari, Wak, waktu di saat dia keluar dari rumahnya di kawasan Al-Hajirin di daerah Jalan Kiai Haji Wahid Asim, Kebon Sirih. Itu alamat rumahnya. Mungkin sekarang masih ada kali. Nah, itu di depan rumahnya dia ditembak di saat Husni tadi mau keluar dari mobil jeep, Pak, dan meninggallah pengusaha keturunan Arab yang bernama Ali Barjenet tadi, Wak. Gempar kan tuh, gempar, se-Indonesia gempar. Terjadi perampokan satu-satunya yang luar biasa, ya kan? Nggak lama setelah itu, ngelakuin percobaan perampokan kedua, Wak, yang lebih berat, yang lebih besar rencana mereka. Akhirnya mereka merampok Museum Gajah atau Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat. Bersebelahan aja dengan Istana Negara ya kan. Kan ngeri itu ya kan. Istana sebelah sini, dia ngerampok sebelahnya ya kan. Nah, kayak mana itu? Berani kali ya kan. Berarti kan ini orang memang bukan orang pemain sembarangan, Wak. Sebelah istana dia ngerampok. Kalian kepikiran gak ngerampok sebelah istana? Ha? Ngerampok wak-wak lagi jualan aja mungkin gak berani kalian ya kan. Ini dia sebelah istana dia ngerampok, Wak. Berempat orang itu, Wak. Ada Kusni, Herman, sama Budi dan Sumali. Berempat tuh orang itu naik mobil jeep berseragam polisi. Pakai baju seragam polisi. Jadi seolah-olah kayak orang sedang mau sidak gitu, Wak. Datang, bebek, turun dari mobil, terus langsung masuk. Ya petugas museum kan nggak berpikir kemana-mana, orang dia lihat itu, ini polisi, kata dia petugas museum kan. Masuk tek, seolah-olah dia jadi petugas, itu bawa senjata, Wak. Bawa senjata orang itu. Senjata laras panjang kalau nggak salah buatan Jerman atau Jepang gitu. Nah, si Ali, kawannya tadi si Kusni dan Budi itu, atau kalau memang aku salah kalian lurusin lah ya. Aku kadang terbalik-balik kalau nama ini. Kawannya dua orang itu memblokade petugas. Ya seolah-olah dia bertanya-tanya gini gitu, kayak mana keadaan begini begitu, seolah-olah sebagai sosok polisi nih yang sedang sidak. Nah, si Kusni sama Herman kawannya, atau si Kusni sama Budi, pokoknya dua orang lagi itu pergi ke atas, Wak. Pergi ke atas ke tempat pajangan harta-harta tadi yang berharga, ya kan? Di atas, Kusni masukin emas berlian ke dalam sebuah kaos kaki, Wak. Jadi dia bawa kaos kaki, dimasukin tuh emas berlian. Itu kurang lebih total nilai rampokan dia itu saat itu ya, Wak ya. Di tahun itu, tahun 1963 nih kalian catat, 2,5 miliar, Wak. Total hasil rampokan dia di Museum Gajah itu, Wak. Saat itu, tahun 63. Berarti kalau sekarang kita konversi dengan yang sekarang nih, 250 miliar dia ngerampok harta milik negara. Hah? Kebayang kalian? Berempat ngerampok harta milik negara di samping istana. Kebayang kalian? Berani kalian ngelakuinnya? Janganlah. Jangan pula jadi perampok, ya kan? Ya oke lah, itulah kita lagi bicarakan sosok tadi ya. Nah, setelah mereka merampok dapatlah harta tadi, larilah mereka ke daerah Selipi, Wak. Di daerah Selipi, sembunyilah. Dari Museum Gajah ke Selipi kan sebenarnya kalau kita pikir sekarang nggak jauh gitu ya kan. Cuman lurus saja ya kan. Nah, hasil rampokannya ini kemana mau dia jual? Sementara emas berlian itu adalah hal yang zaman itu nggak semua orang bisa memilikinya gitu ya kan. Nggak semua orang punya emas berlian, hanya orang-orang tertentu. Otomatis kalau dia jual di pasar-pasar biasa kayak kita sekarang ya orang curiga ya kan.
Akhirnya dijual Wak, itu emas berlian segala macam itu dijual sebagian di daerah Surabaya lewat perantara ya, ada perantaranya, nggak mungkin si Kusni tadi sama rombongannya langsung. Dia melalui perantara tetap. Dijual lakulah hasilnya itu senilai 3.250.000 Wak. Jadi yang 250 dibagi untuk perantara 250.000 ya, tapi jangan kalian anggap 250.000 itu sama zaman sekarang. 250.000 itu gede itu zaman itu. Perbandingannya udah 3 nol tambahannya di belakang. 250 untuk perantara, 1 juta untuk Kusni, yang 2 juta lagi dikirim untuk kawannya nih yang ada di Jakarta, ya kan? Udah itu Wak, udah laku nih. Yang tahap pertama penjualan mereka nih, tahap pertama kan masih banyak barang rampokannya mereka ini sebenarnya ya kan. Totalnya 3,5 miliar, banyak masih. Mau dijualnya lagi Wak. Di saat mau dijual lagi, ternyata perantara yang tadinya menjual barang rampokan di gelombang pertama tadi itu udah ketangkap Wak. Polisi udah ada di rumah si perantara. Disitulah Kusni tertangkap. Tapi sebelumnya Herman sama Budi itu udah ketangkap di Selipi. Mereka di Selipi udah ketangkap duluan. Jadi karena Herman dan Budi ketangkap, akhirnya nyanyilah Herman Budi ini kalau ada perantara, lewat perantara yang di daerah Surabaya. Nah, ketangkaplah Kusni Kasdut tadi di daerah Malang, di penjara di daerah Malang, terus nggak lama dipindahkan di Cipinang. Itu jangan salah kalian ya, dalam proses penjara itu udah 8 kali kawan ini mau coba kabur Wak. Pernah waktu itu di Cipinang dia bikin keributan, riuh lah diajaknya kawan-kawannya ini riuh biar dia bisa ngebobol pintu penjara ini, soalnya kan bunyi berisik kalau dia nggak riuh kan kedengaran. Nah kayak gitulah trik-trik dia kabur. Ada juga yang kebetulan di samping selnya itu ada kandang ular, dan kandang ular itu lepas, akhirnya riuh lagi, bobol lagi temboknya, sampai 8 kali dia coba kabur Wak. Itu jadi bukan berarti Kusni Kasdut ini diam aja di penjara, diam, nggak mau, dia berontak dia. Itulah tadi ku bilang, karena tadi dia pejuang, tadinya orangnya pejuang, jadi nggak bisa dia terkukung, berontaklah dia, kaburlah dia gitu. Sampai 8 kali percobaan kabur tadi itu Wak, ya. Nah 10 September 1979 jam 3 kabur lagi dia dari penjara. Akhirnya ketangkap lagi tanggal 17 Oktober 1979. Jadi September, Oktober cuma sebulan dia di luar. Sebulan dia di luar ya. Nah Wak, jadi ketangkap lagi lah Kusni Kasdut ini tanggal 17 Oktober 1979 di Surabaya. Di saat ketangkap itu Wak, Kusni Kasdut kedapatan punya senjata, punya peluru, ya kan? Setelah tangkap dia di penjara di daerah Surabaya di sel 5 blok B2 kalau nggak salah di lapas Kalisosok namanya ya. Sekarang masih ada, kalian boleh lihat lapas itu masih ada. Gimana ngeliatnya? Mesti masuk penjara dulu. Iya Wak, ngerampok dulu kayaknya Wak. Oke Wak, Waluyo dieksekusi mati tanggal 6 Februari 1980 Wak. Sebelumnya dia dipindahkan dari Surabaya ke Cipinang. Sempat juga mengajukan gerasi, ternyata gerasinya itu ditolak oleh Presiden Soeharto waktu itu lewat Kepres nomor 32G tahun 1979. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Kusni Kasdut dieksekusi mati tanggal 6 Februari 1980 Pak, dengan meninggalkan 2 anak, 2 cucu dan 1 istri ya. Just info aja Pak, masa-masa dia di penjara, Kusni Kasdut ini mulai menggali dunia-dunia religi, dan Kusni Kasdut dieksekusi dalam keadaan Nasrani dengan nama Katolik dan dengan nama Baptis Ignatius Kusni Kasdut. Itulah dia. Jadi kurang lebihnya profilnya seperti itulah ya Wak. Dari mulai seorang anak jalanan yang hidupnya di jalan, di terminal, kecil di terminal, remaja ikut berperang melawan Jepang dan Belanda, tuanya nggak ada kesempatan untuk bekerja, tolak di sana sini, akhirnya dia memilih dunia kriminal Wak. Jadi terserah kalian mau menilai sosok Kusni Kasdut ini sebagai orang apa, sosok yang seperti apa. Kalian boleh menilai dia pejuang, kalian boleh menilai dia perampok, ya itu tergantung penilaian kalian masing-masing ya Wak ya. Oke lah Wak, terlepas dari hal yang kontroversi mengenai sosok Kusni Kasdut ini, sama-sama kita ambil hal baiknya dan kita tinggalkan hal buruknya. Jadi jangan kalian kutip, gua harus jadi Kusni Kasdut ya, nggak mesti kayak gitu juga Wak hidup kita ya. Oke ya Wak ya, aku kebetulan ada janji nih sama Pak RT. Ya, mau kemana? Diajak Pak RT main karambol dan nunggu dia di depan. Ya pulang. Ayo Pak.